Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di buku Intan Pariwara kelas 11 pada bab sistem pertahanan tubuh pada manusia, bagian penilaian harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, perhatikan tabel jadwal imunisasi berikut. Berdasarkan jadwal imunisasi tersebut, di jenis imunisasi P, H, R, dan S secara berurutan adalah, bisa kita lihat ya, untuk imunisasi P itu diberikan ketika bayi berusia 0 bulan, 2 bulan, 4 bulan, dan juga 6 bulan. Sedangkan yang imunisasi H diberikan saat bayi usia 0 sampai 1 bulan. Kemudian untuk imunisasi R diberikan ketika bayi usia 2, 4, dan juga 6 bulan. Sedangkan yang S itu diberikan ketika usia bayi sekitar 9 dan juga 18 bulan. Nah, bisa kita lihat di situ untuk imunisasi P itu adalah imunisasi HB ya. Imunisasi HB itu diberikan 12 jam setelah bayi lahir atau usia 0 bulan. Nah, kalau untuk imunisasi itu adalah imunisasi BCG yang diberikan 1 kali pada bayi usia sekitar 0 sampai dengan 1 bulan. Jadi H itu adalah BCG. Lalu imunisasi R itu adalah imunisasi DTWP ya. DTWP itu diberikan ketika bayi berusia 2, 3, dan juga 4 bulan. Atau bisa juga pada usia 2, 4, dan juga 6 bulan, jadi bersamaan. Lalu untuk yang S ini diberikan saat bayi berusia 9 bulan. Dia adalah imunisasi campak. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kita lanjutkan di nomor 12. Bayi yang belum pernah terkena infeksi atau mendapatkan imunisasi telah memiliki antibodi dari ibunya, yaitu jadi antibodi itu kan protein yang diproduksi ketika terjadi infeksi oleh patogen. Nah, ketika bayi baru lahir itu tentu saja dia kan belum pernah mengalami infeksi ataupun belum mendapatkan imunisasi, jadi belum memiliki antibodi. Lalu dari mana antibodinya dia? Antibodinya ketika awal baru lahir itu berasal dari ibu. Apa saja antibodinya? Yang pertama adalah imunoglobulin G atau IgG. Nah, ini melalui plasenta saat bayi masih dalam kandungan. Jadi masih dalam kandungan itu dapat imunoglobulin G. Lalu ketika dia masih dalam kandungan, kalau yang IgA imunoglobulin A itu ketika dia sudah lahir ya, dapat dari mana? Dari kolostrum atau ASI yang pertama kali dikeluarkan oleh sang ibu untuk anaknya. Nah, ini mengandung imunoglobulin A. Makanya itu pentingnya si bayi untuk menyusu ke ibunya. Jadi jawabannya di sini IgG dan juga IgA. Jawabannya yang D ya. Nomor 13, saat sedang bersepeda, Nani mengalami kelilipan hingga mengeluarkan air mata. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pertahanan tubuh yang dilakukan oleh antibodi apa. Jadi kelilipan itu kan berarti ada partikel asing yang masuk ke dalam mata. Nah, maka tubuh akan melakukan respon pertahanan tubuh dengan cara menghasilkan air mata. Di dalam air mata mengandung imunoglobulin. Nah, apakah itu imunoglobulin yang ada di bagian mata kita, di air mata kita, itu adalah imunoglobulin A atau IgA, sehingga bisa melawan bakteri atau virus atau partikel apapun yang masuk ke dalam mata. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 14, perhatikan proses produksi antibodi monoklonal berikut. Proses yang ditunjukkan oleh huruf X pada gambar tersebut adalah, jadi antibodi monoklonal itu kan antibodi yang diproduksi secara in vitro atau menggunakan kultur sel. Prosesnya yang pertama adalah diimunisasi dulu si hewan ujinya. Contohnya di situ kan pakai mencit dengan antigen target. Kemudian limfosit B dari mencit akan merespon antigen sehingga membentuk si antibodinya. Kalau sudah membentuk antibodi, maka dilakukan pengambilan limpa mencit untuk mengisolasi limfosit B-nya. Lalu fusi limfosit B dan sel kanker mieloma dengan cara membuat membran kedua sel tersebut menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel dapat menyatu. Nah, ini yang X itu tadi disatukan, bisa kita lihat ya di situ sel kankernya disatukan dengan si limfosit B-nya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 15, pemberian imunisasi memerlukan dosis penguat atau booster. Pemberian dosis penguat bertujuan untuk
Jadi imunisasi kan metode yang dilakukan untuk memberikan vaksin kepada seseorang. Nah, beberapa imunisasi itu membutuhkan si booster karena kadar antibodi yang terbentuk pada imunisasi sebelumnya itu bisa mengalami penurunan. Nah, biasanya boosternya diberikan untuk menjaga antibodi dalam tubuh seseorang dalam kadar yang optimal. Contohnya nih yang virus corona kemarin, kan perlu kan adanya tambahan vaksin booster. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan di nomor 16, setelah vaksinasi, seorang bayi biasanya akan mengalami demam. Hal ini karena apa? Jadi vaksin itu kan pemberian atau pemasukan antigen ke dalam tubuh bisa melalui suntikan dan lain-lain. Nah, sehingga tujuannya adalah bisa merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Jadi vaksin itu bisa berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau fraksi-fraksi dari mikroorganismenya seperti toksoidnya atau racunnya ya. Jadi memasukkan antigen melalui vaksinasi bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita akan melawan antigen tersebut dengan cara meningkatkan jumlah leukositnya. Peristiwa tersebut bisa memberikan efek berupa nyeri atau demam pada seseorang yang menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang bekerja melawan antigen tersebut. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 17, perhatikan karakteristik dua substansi yang masuk ke tubuh seseorang berikut. Pernyataan yang tepat terkait tingkat antigenesitas kedua substansi tersebut adalah, jadi kemampuan antigen untuk memicu respon kekebalan tubuh disebut antigenisitas. Nah, si antigenisitas ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti karakteristik dari antigennya. Nah, jadi cara masuknya antigen ke dalam tubuh itu juga mempengaruhi antigenisitas. Antigen yang masuk ke dalam tubuh secara intravenus atau melalui pembuluh vena itu lebih mudah memicu respon kekebalan dibandingkan dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh secara subkutaneus atau melalui lapisan hipodermis kulit. Nah, dengan demikian maka tingkat antigenesis substansi A itu akan lebih tinggi daripada substansi B. Maka jawabannya adalah yang B. 18, perhatikan gambar berikut. Penyakit autoimunitas yang disebabkan antibodi menyerang bagian X dinamakan. Jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah selubung mielin ya. Jika terjadi autoimunitas yang menyebabkan antibodi menyerang selubung mielin, maka menyebabkan selubung mielinnya akan rusak atau bisa juga terlepas. Lalu akibatnya apa? Komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh menjadi terganggu. Nah, penyakit yang disebabkan oleh kondisi tersebut disebut dengan multiple sclerosis. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19, Surya mengalami bersin-bersin berkepanjangan dan hidungnya berlendir setelah seharian membersihkan gudang rumahnya yang dipenuhi oleh debu dan kotoran. Cara mengatasi kondisi tersebut, dokter menyarankan Surya untuk mengkonsumsi obat. Jadi kondisi yang dialami Surya ini adalah alergi ya atau hipersensitivitas. Nah, alergi itu suatu respon imun yang berlebihan terhadap antigen tertentu seperti debu contohnya yang ada di soal ini. Proses terjadinya alergi diawali dengan masuknya alergen ke dalam tubuh. Alerginya debu ya, berarti masuk ke dalam tubuh. Kemudian akan merangsang sel B plasma untuk mensekresikan imunoglobulin E. Jadi ingat ya, kalau alergi itu hubungannya dengan imunoglobulin E. Nah, alergen yang masuk pertama kali ke dalam tubuh biasanya tidak akan menimbulkan alergi. Tapi alergen yang selanjutnya itu akan bereaksi terhadap tubuh kita. Oke, lalu gimana cara ngatasinya? Untuk mengatasi alergi itu dibutuhkan obat yang mengandung antihistamin. Kenapa? Karena ketika terjadi reaksi alergi maka mastosit kita, sel mast kita itu akan melepaskan histamin. Nah, untuk itu diperlukan antihistamin. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 20, gangguan pada sistem imun dapat terjadi karena antibodi menyerang kelenjar adrenal. Nah, gangguan tersebut dapat mengakibatkan apa? Jadi antibodi yang menyerang kelenjar adrenal itu disebut dengan penyakitnya Addison disease. Addison disease itu gangguan yang menyebabkan kadar gula darahnya menurun, kemudian berat badannya juga menurun, mudah lelah, kemudian terjadi juga pigmentasi kulit yang terus meningkat. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang C.
Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.